Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melalui UPTD Diklat KUMKM kembali melaksanakan Diklat Teknis Keterampilan Kuliner yang sudah mencapai angkatan ke-13 di Kabupaten Bangli. Diklat ini menargetkan 518 peserta di seluruh Bali sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Diklat Teknis Keterampilan Kuliner Angkatan 13 berlangsung pada 31 Oktober hingga 2 November 2024 di Hotel Lakeview Kintamani, Bangli. Kegiatan ini diikuti 37 peserta dari berbagai wilayah di Bangli sebagai bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim atau PPKE di Provinsi Bali. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Iwayan Ekadina mengatakan pihaknya menargetkan 518 peserta mengikuti Diklat Teknis Keterampilan Kuliner di seluruh Bali sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Dalam diklat ini, peserta diberikan keterampilan seputar kuliner sekaligus mendapat bantuan alat masak yang bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha kuliner. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu mengolah potensi lokal di daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan. Tentu harapan kita dengan adanya pelatihan ini kita memberikan kemampuan, skill di dalam mengelola kuliner dan juga kita memberikan alat yang bisa dipakai. Karena kita bisa menjustis kalau kemiskinan ekstrim kemungkinan dari alatnya kurang. Sehingga kita memberikan hal itu semuanya untuk memberikan kemampuan mengelola potensi lokalnya di masing-masing desa untuk menjadikan diolah menjadi produk yang bisa menjadi barang ekonomis yang bisa dipasarkan kepada masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut, Wayan Ekadina mengatakan Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali tidak hanya melaksanakan Diklat Teknis Keterampilan Kuliner seperti saat ini, tapi juga konsisten melaksanakan berbagai pelatihan untuk pengembangan UMKM di Bali. Dengan demikian, UMKM Bali diharapkan terus tumbuh dari tingkat UMI mikro hingga usaha menengah. Inilah yang kita lakukan, artinya pelatihan yang konsisten secara berkelanjutan. Dari pemula, muda, dan mapan. Sama juga dengan UMI mikro, kecil, dan menengah. Bagaimana kita menciptakan yang awal di sini UMI mikro seperti sekarang ini? Setelah dia berstatus UMI, tentu akan mengarah menjadi mikro. Setelah dia mikro, tentu kita melakukan pelatihan-pelatihan lanjutan. Bagaimana dia agar menjadi kecil dan seterusnya. Nah, itulah langkah-langkah kita. Peningkatan dari lahir. Setelah lahir dia akan bisa melakukan sesuatu. Setelah bisa melakukan sesuatu, dia punya pemikiran yang lebih luas. Setelah pemikiran lebih luas, tentu akan mensejahterakan secara umum yang menjadi pelaku usaha itu sendiri. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli, Niluh Ketut Wardani mengungkapkan apresiasi atas terlaksananya Diklat Teknis Keterampilan Kuliner di Kabupaten Bangli. Menurutnya, program ini tidak hanya memberi ikan kepada masyarakat tetapi memberi pancing berupa skill dan peralatan untuk memulai usaha. Dengan demikian mereka bisa meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Bali. Kami pemerintah Kabupaten Bangli memberikan apresiasi dan terima kasih atas segala fasilitasi yang diberikan oleh Bapak Gubernur, oleh Pak Kadis melalui Kadis Koperasi UKM Provinsi Bali, karena dengan adanya pelatihan ini masyarakat kami bisa meningkatkan skillnya, kemampuannya di dalam pembuatan kue dan roti. Dengan harapan apa? Apalagi dengan adanya bantuan alat, seperangkat alat luar biasa. Jadi tidak diberikan ikan, tetapi kita akan memberikan pancing sehingga masyarakat kita bisa untuk melakukan membuka usaha-usaha yang ada di rumahnya. Sudah tentu nanti akhirnya ujung-ujungnya akan bisa diharapkan untuk meningkatkan pendapatan keluarganya, kemudian pendapatan untuk di desa, masyarakat di desa, dan pada akhirnya kita berharap nantinya bisa untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Bangli.
Terkait keberlanjutan program ini setelah diklat, Luh Ketut Wardani mengatakan pemerintah Kabupaten Bangli siap memberi dukungan kepada peserta berupa fasilitasi akses pemasaran dan legalitas perizinan. Dirinya juga mengajak para peserta yang memulai usaha kuliner untuk memanfaatkan layanan yang diberikan di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Kabupaten Bangli. Jadi kami berharap sudah tentu apa yang diberikan ini nanti tidak sia-sia saja, karena ini memang harus ada lakukan kegiatan monep berikutnya, apakah ini berkelanjutan atau tidak. Dan kami atas perintah pemerintah daerah Kabupaten Bangli juga siap memfasilitasi nanti terkala itu kendala di pemasaran, kemudian di perizinan legalitasnya, karena kami Kabupaten Bangli sekarang juga sudah memiliki gedung yang menjadi rumahnya bagi UMKM kita yang di Kabupaten Bangli, yaitu Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu atau Gedung PLUT. Silakan masyarakat yang ingin meningkatkan skillnya, melanjutkan untuk pelatihannya, mencoba segala inovasi, silakan datang di Gedung PLUT Kabupaten Bangli. Diklat teknis keterampilan kuliner angkatan 13 dilaksanakan selama 3 hari, melibatkan narasumber yang tergabung dalam Bali Safe Community. Pada hari pertama, para peserta diberi pengetahuan teori terkait kuliner, diantaranya tentang higienitas dan sanitasi, menghitung harga produk, serta pengemasan produk. Sedangkan pada hari kedua dan ketiga, para peserta mempraktekkan sejumlah resep makanan seperti bakpao, brownies kukus, sumping kacang, dan pia. Di akhir kegiatan, masing-masing peserta langsung diberikan sejumlah peralatan masak berupa 1 buah kompor lengkap dengan tabung gas, selang, dan regulator, serta 1 buah panci dandang. PLT Kepala UPTD Diklat Koperasi UMKM Provinsi Bali, Ibu Tuwira Dirgantara mengatakan target dari Diklat Teknis Keterampilan Kuliner di Kabupaten Bangli adalah berkurangnya angka kemiskinan ekstrim. Hal itu bisa dicapai jika peserta Diklat langsung mempraktekkan skill yang didapat untuk memulai usaha kuliner. Tujuan utama kegiatan ini yaitu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bangli. Sehingga dengan kegiatan ini tentunya kami mendorong, memfasilitasi peserta pelatihan supaya keluar dari garis kemiskinan dengan cara apa? Yaitu dengan skill yang dimiliki dalam pembuatan kue dan alat yang diberikan di rumah, sehingga di rumah masing-masing para peserta langsung membuat suatu produk jajanan kue yang bisa diperjualbelikan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari masing-masing peserta dalam keluarganya masing-masing. Sejumlah peserta Diklat mengungkapkan rasa senangnya mengikuti Diklat Teknis Keterampilan Kuliner Angkatan ke-13. Salah seorang peserta dari Desa Bantang, Nilu Harmoni, mengatakan Diklat ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan skill kuliner. Terlebih dirinya juga diberikan bantuan peralatan untuk bisa langsung praktek. Saya merasa sangat senang sudah mendapatkan fasilitas alat seperti kompor dan sebagainya untuk melakukan kegiatan ini. Semoga saya bisa menggunakannya ke depannya dengan baik. Kelompok 3, yuk gas! Salam hangat dari kita semua. Oh, itu aja. Peserta Diklat Kade Idawati mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali yang telah memberikan keterampilan sekaligus peralatan untuk memulai usaha kuliner. Saya mengikuti pelatihan ini dari Desa Bantang, mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia semuanya. Untuk peralatannya, saya mengucapkan terima kasih atas seperti kompor, pelatanan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang dikasih oleh provinsi dapat saya pergunakan di rumah tangga saya. Hal senada diungkapkan peserta Diklat dari Desa Batur Tengah, Iwayan Sane, yang sangat senang bisa mengikuti Diklat Teknis Keterampilan Kuliner. Dirinya berharap program ini bisa berjalan lancar dan berguna bagi rumah tangganya.
tiang makhluk sesama dengan pemerintah provinsi nalar Kabupaten Bangli yang tiang hormati yang selaku masyarakat yang Batur Tengah berarti ada presiden di tiang napi program pemerintah yang melaksanakan melalui dengan program niki melanjutkan usaha napi jadi lanjutan niki di rumah tangga di tiang sedang usaha niki lancar yang nalar bantuan dari pemerintah. Selain di Kabupaten Bangli, diklat teknis keterampilan kuliner sebelumnya juga telah dilaksanakan di Denpasar, Gianyar, Kelungkung, Buleleng, Karangasem, dan Tabanan.